mari kita lihat, saudara, di halaman 42 dituliskan di sini, saudara, nasab daripada Maulana Hasanuddin di Banten bin Maulana Sarif Hidayatullah di Cirebon bin Raja Hasanuddin di Campa dan seterusnya bersambung sampai Imam Ubaidillah ibn Ahmad bin Isa al-Muhajir. Banten, saudara, bukan hanya turunan Nabi, tapi juga termasuk dari garis Ba'alwi bersama para habaib yang ada di Indonesia, saudara. Takbir, takbir. Kemudian ada lagi satu risalah, saudara, yang dikarang oleh Mufti Johor, berjudul Risalatul Atraf, yang dikarang oleh Mufti Johor Al-Habib Alwi bin Tahir Al-Haddad, saudara. Ini kitab juga kitab lama yang ngarangnya ahli sejarah, ahli nasab. Dalam risalah ini, saudara, diakui ya bahwa Wali Songo semuanya adalah marga Ahmad Khan, saudara, yang merupakan keluarga Ba'alwi, keturunan Imam Ubaidillah bin Ahmad bin Isa al-Muhajir. Takbir, takbir. Nah, di sini jadi problem. Kalau Imam Ubaidillah jadi fitnah, berarti yang difitnah bukan habaib aja, bukan Ba'alwi aja, Sultan Hasanuddin difitnah juga, saudara. Saya mau tanya, memfitnah Sultan Hasanuddin kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Biarkan atau lawan? Biarkan atau lawan? Takbir! Hadratil kiram, para alim, para ulama, sesepuh bini sepuh, wabil khusus murabbi ruhina Al-Uyama Gufran Al-Bantani beserta keluarga dan para hadirin, para jamaah yang masih setia. Saya ini nanti akan menjelaskan, karena ini ikhbarnya ini memang dari syahidun wafiq, ya, kabar dari orang yang bisa kita percayai, bahkan tadi sempat memperlihatkan, nanti akan saya sampaikan. Jadi ada salah satu hadis, ya, ini mengenai betapa pentingnya memuliakan seseorang. Tapi memuliakan seseorang ini, catat ini ya, jangan karena nasabnya saja. Jadi di dalam hadis Hasan itu disampaikan begini, idza atakum karimun qaumin fa'akrimuhu, yang artinya apabila datang kepadamu orang yang mulia dari suatu kaum, maka muliakanlah dia. Kemuliaan seseorang ini, kalau kita kembali kepada flashback ayat Al-Quran, itu tetap inna akramakum indallahi atqakum, diukur dari ketakwaannya, ya. Ketika ada orang yang memuliakan kelompok-kelompok dengan berlebihan, dan catat, kalau bukan karena ketakwaannya, ini akan berbahaya. Saya barusan dapat cerita dan langsung ditunjukin. Ngapunten ini ya, bukan apa-apa, ini perlu saya sampaikan. Kita tahu katanya menurut orang-orang sono, Tarim ini adalah kota 1000 wali. Yang katanya jangankan orang yang berdiam di masjid, orang di pasarnya saja itu wali. Bahkan orang pemulungnya saja itu wali. Itu yang disampaikan menurut mereka para hamba ini. Ada sesuatu yang sangat membuat saya satu kagum. Kenapa kagum? Karena ada sosok ulama panutan Habib Umar bin Hafidh, mudah-mudahan dipanjangkan umurnya. Beliau ini sudah tes DNA apa? Maka 2 kali. Tadi saya dapat bocornya, langsung melihat catatannya. Dan hasilnya hablumnya G. Ya ngapunten. Artinya kalau memang itu orang alim dan memang menjadi panutan, artinya tidak akan mengurangi kecintaan para muhibbinnya. Pertanyaannya, kenapa orang-orang yang senang dengan orasi, di dalam diri saya terdapat darahnya Rasulullah, kemudian baru-baru ini ada yang mengatakan Wali Songo ini nyambung Ba'alawi melalui Ubaidillah, itu yang orasi di Banten itu, Imam Jumbo. Artinya kenapa sampai dini hari kok gak berani tes DNA? Kan begitu. Sekarang menyambung-nyambungkan Wali Songo ke Habib. Sedangkan tempo kemarin-kemarin kok mengatakan Wali Songo wali setan. Betul. Nah, ayo, betul. Mau disuek cangkemi. Jadi ya alhamdulillah, kita patut memberikan apresiasi ketika ada dari klan Ba'alawi yang berani tes DNA. Kita bekas gak apa-apa Pak sebenarnya. Dan itu diumumkan secara terbuka. Bahkan saya dapat informasi, bahkan sudah ada yang tes DNA Pak. Orangnya ada di sini cerita. Dari Rabithah Alawiyah itu bahkan ketuanya itu sudah tes DNA. Cuma tidak berani mempublik. Wallahu a'lam bishawab, ya saya nggak ngerti. Dengerin, bagi orang yang punya umat. Kadang-kadang kan dulu menghina Gus Dur. Gus Dur, umat tuh mana? Nah gitu ngomongnya. Jangankan 1 Gus Dur, 1000 Gus Dur, 1 juta Gus Dur saya akan lawan kalau Gus Dur tidak taubat. Waduh, Masya Allah.
ini kan orang-orang seperti ini, Masya Allah, kita mudah-mudahan doakan, disadarkan oleh Allah. Jadi yang nyuruh tes DNA ya Habib Rizie, beliau Bang. Coba lihat, ini jejak digital. Kemudian sekarang fatwanya beda, mengharamkan. Nah ini kayak gini itu namanya gak objektif. Tapi saya dapat jawabannya alhamdulillah dari majelis yang ada di Tarim yang menjadi panutannya. Sudah tes DNA walaupun hasilnya masih ada yang berani. Daripada nanti dimasukin kandang singa. Masya Allah. Nah itu perlu kita apresiasi siapapun itu, karena yakin dari mereka juga tetap ada yang baik, ada dari mereka yang ingin bersinergi dengan pribumi yang betul-betul ada. Tapi yang sayangnya nih oknum-oknumnya, Masya Allah. Cek ya apa nambah instruksi ya, itu siapa yang sudah minta maaf aja masih di framing, apalagi mereka yang nggak minta maaf wajib digempur. Lanjut. Nah betul, dan itu sebenarnya begini, saya dapat informasi dari salah satu, dulunya dia katanya dulunya muhibbin, tapi sekarang tidak. Dia cerita gini ke saya, dengan kejadian yang ramai sekarang ini sebenarnya Allah ini lagi menunjukkan dari dua sisi. Siapa sih orang yang betul-betul punya predikat kekasih Allah, atau justru mereka itu hanya berkamuflase dengan nama-nama wali Allah. Nah saya tanya, loh Gus, kok jenengan matur ngoten, apa alasannya? Begini Tat, katanya, kalau ciri-cirinya wali, ciri-ciri orang yang dekat dengan Allah itu mau salah dan gak salah itu pasti legowo dan berani minta maaf. Tapi kemudian ada orang yang di framing sedemikian rupa oleh muhibbinnya, disampaikan martabat walinya sampai macam-macam, tapi untuk mengakui kesalahan yang sudah jelas saja itu salah, gak legowo, gak berani minta maaf, berarti ini gugur dari kewaliannya. Itu sampai ada orang kayak gitu. Dan itu yang menyampaikan bukan saya. Ingat ya, jadi apapun itu hasilnya dari tes DNA yang dilakukan oleh mereka para habaib diterima, jangan muring. Salah sopo